dengan terjemahan Theos menjadi Allah. Lalu tanpa disadari Yesus dimasukkan di sini. Padahal tidak, ini Theos. Nanti di dalam ayat yang lain baru ada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca. Terpujilah Allah, Theos maksudnya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara, berat. Bapak udah sekolah tinggi-tinggi, kenapa Bapak nggak baca Alkitab semuanya? Saya aja, Pak, ya, tidak suka belajar kayak Bapak tiap hari, tapi untuk basic ini saya paham betul, Pak. Saya paham betul, Pak. Jadi Yesus ini pun adalah Theos, Yesus ini pun adalah Allah. Karena Yesus juga pernah berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-6 sampai ayat ke-7, Bapa dan aku satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, ternyata masih berlanjut ya perdebatan melalui saling balas pantun di channel masing-masing ya, antara Pendeta Erastus Sabdono versus Pendeta Rizuli Lubis. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan dua buah video dari Pendeta Erastus Sabdono yang mengatakan dan menyatakan bahwasanya Theos itu bukan Yesus, tetapi dibantah oleh Pendeta Rizuli Lubis ya, yang mengatakan bahwasanya Theos itu adalah Yesus sendiri. Nah, sahabat, tentunya sangat sengit sekali. Kita nanti akan lihat argumen siapakah yang lebih masuk akal. Apakah argumen dari Pendeta Erastus Sabdono ataukah asumsi dari Pendeta Rizuli Lubis? Baik sahabat, mari kita simak terlebih dahulu videonya. Kalau kita membaca dalam surat Rasul Paulus, yang menjadi tujuan doa Rasul Paulus terus tuh Theos, dalam terjemahan kita Allah. Memang ini juga bisa mengaco kata ini. Allah ini tunggal kan, menyiratkan tunggal, sedangkan di Perjanjian Lama, kata Allah juga digunakan untuk Elohim. Ini juga mengaco sekali. Elohim diterjemahkan Allah, El yang sama dengan Theos diterjemahkan Allah. Apa nggak kacau nih? Kacau saudaraku. Sebenarnya di sini kacau. Nah, Theos ini Bapak di surga. Saudara membaca di Alkitab, di semua surat rasul-rasul selalu bicara mengenai ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Theos. Theos, 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 Theos. Nah, dengan terjemahan ini, dengan terjemahan Theos menjadi Allah, lalu tanpa disadari Yesus dimasukkan di sini. Padahal tidak, ini Theos. Nanti di dalam ayat yang lain baru ada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca. Terpujilah Allah, Theos maksudnya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara, berat. Karena konsep orang sudah salah. Sahabat, itulah tadi penjelasan dari Pendeta Erastus Sabdono yang menyatakan bahwasanya Yesus bukan Theos, Yesus bukan Allah, seperti itu ya, menurut penjelasan dari Pak Erastus Sabdono.
Sahabat, ada baiknya kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya theos tersebut ya. Di dalam kamus Bible Study Tools, theos adalah kata benda maskulin, penggunaan kata nas, total 1314. Yang pertama, dewa atau dewi, nama umum dewa atau dewa. Yang kedua, ketuhanan, trinitas. Yang pertama, Allah Bapa, pribadi pertama dalam Trinitas. Yang kedua, Kristus, pribadi kedua dari Trinitas. Yang ketiga, Roh Kudus, orang ketiga dalam Trinitas. Berbicara tentang satu-satunya Tuhan yang benar, ini poin yang nomor 3 ya. Mengacu pada hal-hal tentang Tuhan, nasihatnya, minatnya, hal-hal yang menjadi haknya. Poin yang nomor 4, apapun dalam hal apapun dapat disamakan dengan Tuhan atau menyerupai Dia dalam cara apapun, wakil atau wakil Tuhan. Dari Magistrat dan Hakim. Nah, itulah pengertian theos menurut Bible Study Tools ya. Sedangkan kurios atau kyrios dalam bahasa Yunani kuno adalah kata Yunani yang lazim diterjemahkan menjadi Tuhan maupun majikan. Kata ini digunakan di dalam kitab suci Perjanjian Lama Septuaginta sekitar 7.000 kali, khususnya sebagai padanan nama Allah yakni Yahweh. Dan di dalam kitab suci Perjanjian Baru Yunani Koine sekitar 740 kali, biasanya sebagai sebutan bagi Yesus. Menurut Wikipedia, kata-kata kurios tersebut biasanya sebagai sebutan bagi Yesus. Jadi menurut penjelasan Pendeta Erastus Sabdono yang mengatakan bahwa theos itu bukan Yesus dan Yesus adalah kurios, memang ada dasarnya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan asumsi dari Pendeta Rizuli Lubis yang membantah dan menyanggah statement dari Pendeta Erastus Sabdono. Apa? Pak Erastus Sabdono? Bapak mengatakan bahwa Yesus itu bukan theos tapi kurios. Artinya theos itu adalah Allah Bapa. Jadi Yesus itu kurios, dia di bawahnya Allah Bapa. Dengan kata lain, sesuai dengan video-video saya yang sudah saya katakan di episode yang lalu, ya, Bapak mengatakan bahwa Bapak di sorga dengan Tuhan Yesus itu tidak sehierarki karena Yesus Kristus adalah perwakilan. Sahabat, tidak seperti biasanya. Kita lihat Pendeta Rizuli Lubis menanggapi statement dari Pendeta Erastus Sabdono dengan terbata-bata. Dilihat dari cara ngomongnya ya. Tidak seperti biasanya yang ketika dia semisal mendoakan jemaatnya ya, sangat lancar sekali, apalagi kalau sedang berbahasa roh, lancar sekali. Berbanding terbalik dengan ketika dia menjawab statement dari Pendeta Erastus Sabdono. Nah, semisal kita lihat contoh ya, begitu lancarnya Pendeta Rizuli Lubis mendoakan jemaatnya seperti yang ini. Saya Sumadi, datang kepadamu, Tuhan Yesus, bebaskan saya dari ikatan rokok. Saya percaya Yesus dahsyat, kuasanya luar biasa. Saya berjanji Tuhan, kalau saya merokok lagi, kalau saya merokok lagi, kalau saya merokok lagi, cabut nyawa saya. Saya nggak mau merokok. Karena kalau saya merokok, nyawa saya dicabut. Haleluya. In Jesus name, terima. Yesus, terima, lepas. Dan di sini Bapak mengatakan bahwa ya, Yesus ini kadang-kadang disalahpahami oleh banyak orang sehingga dimasukkan ke kata theos tadi. Padahal theos tadi itu adalah Allah yang
itu mengacu kepada Bapa. Bapa itu pakai theos, artinya Allah itu pakai theos. Sedangkan Yesus itu pakai kurios, Tuhan. Dan Bapak katakan di ayat-ayat Alkitab banyak yang menjelaskan bahwa Yesus itu adalah kurios tadi. Artinya bukan Allah, bukan theos. Bapak udah sekolah tinggi-tinggi, kenapa Bapak nggak baca Alkitab semuanya? Saya aja Pak, ya, tidak suka belajar kayak Bapak tiap hari, tapi untuk basic ini saya paham betul Pak. Saya paham betul Pak. Jadi Yesus ini pun adalah theos, Yesus ini pun adalah Allah. Karena Yesus juga pernah berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-6 sampai ayat ke-7, Bapa dan aku satu. Yohanes 10 di situ dikatakan di ayat 30, Bapa dan aku satu. Nah sahabat, itulah tadi tanggapan dari Pendeta Rizuli Lubis menanggapi statement dari Pendeta Erastus Sabdono ya. Tetapi kita lihat di sini Pendeta Rizuli Lubis tidak secara langsung berani memaki-maki ya. Disindirnya, kalau Bapak itu sekolah tinggi-tinggi kenapa tidak membaca Alkitab? Seperti itu ya tuduhan yang dilontarkan oleh Pendeta Rizuli Lubis kepada Pendeta Erastus Sabdono. Kita akan jawab satu poin dari Pendeta Rizuli Lubis yang mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu ya. Yesus dan Allah adalah satu, itu menurut Pendeta Rizuli Lubis ya. Tertulis di dalam Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 nomor 38, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Pendeta Rizuli Lubis sering menggunakan ayat tersebut secara berdiri sendiri tanpa memperhatikan konteksnya. Jika kita mau melihat konteks yang terjadi di ayat tersebut, maka kita akan mengetahui bahwa kata satu di sana bukan menegaskan keilahian Yesus, melainkan hanya merujuk pada pekerjaan atau ajaran Yesus mengajarkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Itu sebabnya Yesus mengatakan dia dan Allah adalah satu. Dia di dalam Allah dan Allah di dalam dia, maksudnya adalah satu ajaran yang berasal dari Allah. Di dalam Yohanes 10 nomor 31, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Setelah Yesus mengatakan bahwa dirinya dan Allah adalah satu, maka orang-orang Yahudi melempari Yesus dengan batu karena mereka menuduh Yesus telah menghujat Allah dengan mengklaim bahwa Yesus telah menyamakan diri dengan Allah. Tetapi Yesus menjelaskan bahwa maksud perkataannya bukan demikian, itu hanyalah soal pekerjaan yang dia lakukan. Di dalam Yohanes 10 nomor 32 kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Bahkan dalam ayat yang lain juga disebutkan bahwa murid-murid Yesus juga dikatakan satu dengan Allah dan juga Yesus. Mereka di dalam Yesus dan Yesus di dalam mereka. Mereka di dalam Allah, Allah di dalam mereka. Tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tertulis juga di dalam Yohanes 17 nomor 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Selanjutnya Yohanes 17 nomor 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi jika Pendeta Rizuli Lubis berusaha untuk menuhankan Yesus hanya karena Yesus mengatakan dia dan Allah adalah satu, maka seharusnya
Pendeta Rizuli Lubis juga menuhankan ke-12 murid-murid Yesus yang juga dikatakan satu dengan Allah dan juga Yesus. Perlu diketahui bahwa baik Yahudi maupun Kristen, mereka sama-sama menuduh Yesus sebagai Tuhan tanpa memahami maksud perkataan Yesus tersebut. Cuman bedanya adalah Yahudi menganggap hal itu sebagai penghinaan terhadap Tuhan, tetapi Kristen justru menganggapnya sebagai bentuk kemuliaan. Dan jika seandainya Pendeta Rizuli Lubis masih bersikeras menganggap bahwasanya Yesus adalah Allah, tetapi kita bisa melihat realita yang tertulis di dalam Alkitab kepunyaan Pendeta Rizuli Lubis sendiri yang menyatakan bahwa Allah bukan Yesus. Yang pertama ada tertulis di dalam Yohanes 8 nomor 17 dan 18. Yesus dan Bapa adalah dua pribadi, bukan satu pribadi, berdasarkan Yohanes 8 nomor 17 dan 18. Poin yang kedua, Yesus tidak pernah menyebut dirinya Allah, bahkan dia menyebut Bapa sebagai Allah dan satu-satunya Allah yang telah mengutus dia. Bisa ditengok di dalam Yohanes 17 nomor 3. Selanjutnya, Yesus adalah Rasul dan Imam Besar berdasarkan Ibrani 3 nomor 1. Yesus sebagai Rasul yang diutus dan sebagai Imam Besar tidak bisa menjadi Allah. Yesus adalah Rasul yang setia sebagaimana Musa, seorang manusia biasa yang dipilih Allah untuk menjadi Rasul. Bisa dilihat di dalam Ibrani 3 nomor 2 dan Yohanes 5 nomor 36. Poin selanjutnya, Yesus adalah penyampai pesan Allah yang esa kepada manusia berdasarkan 1 Timotius 2 nomor 5. Selanjutnya, Yesus adalah pembela orang beriman, maka ia berbeda dengan Allah yang kepada Allah ia mengutarakan pembelaannya atas orang-orang beriman. Dan Yesus sebagai yang mati tentu berbeda dengan Allah. Bisa ditengok di dalam Roma 8 nomor 34. Selanjutnya, Yesus adalah milik Allah, yang memiliki tentu berbeda dengan yang dimiliki. Bisa ditengok di dalam 1 Korintus 3 nomor 23. Poin selanjutnya, Yesus berkata bahwa Bapaknya lebih besar dari siapapun dan Bapa lebih besar dari anak, maka Yesus bukan Allah. Bisa ditengok di dalam Yohanes 10 nomor 29 dan 14 nomor 28. Poin selanjutnya, Yesus menolak untuk disebut atau disamakan dengan Allah berdasarkan Matius 19 nomor 17. Untuk lebih jelas lagi, lihat versi Inggris dari Alkitab. Itu pun kalau Pendeta Rizuli Lubis percaya kepada Alkitab versi Inggris. Ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab kepunyaan Pendeta Rizuli Lubis yang menyatakan bahwasanya Allah bukan Yesus.